Hari ini kita diajak ngobrol sama Mas Aryo dan Mbak Nucha dari podcast Bapak Ibu seputar topik yang baru-baru ini viral, yaitu child free atau memilih tidak punya anak. Halo guys, nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di HRD, Claudia di marketing. Kita bikin channel ini untuk sharing-sharing seputar keluarga, keuangan, juga kehidupan dewasa muda. Kalau kalian belum subscribe, kita bikin video baru tiap minggu. Jadi senang banget kalau kalian mau subscribe supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi. Memang banyak banget yang belakangan influencer yang ngomongin ini di sosial media, di Instagram mereka. Dan ya tepat banget gue rasa topik ini dibahas karena kita juga sebenarnya couple yang nggak child free sih, tapi kita nunda untuk punya anak. Jadi kita nikah di umur 25 dan baru punya anak tuh di usia 30 setelah kita nunda kurang lebih 5 tahun. Iya, dan sejujurnya kalau ditanya di awal sempat kepikiran untuk child free aja nggak, itu sempat jujur gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba punya anak gitu ya. Dan puji Tuhan, memang dikaruniakan seorang putri, yaitu Hana. Nah, seperti apa diskusinya? Teman-teman bisa simak sebentar lagi. Yang suka podcast bisa juga dengerin di podcastnya Curhat Bapak Ibu. Oke, nah di sini nih kita mau ngundang Samuel dan juga Claudia mau ngomongin soal child free. Emang Iya, apa hubungannya? dengan Bukannya mereka. ya Punya anak juga kan? iya punya anak Nah, juga. Terus kita ngapain nih bahas nah, soal ini? jadi salah satunya adalah saya pernah cerita di Instagramnya tentang keputusan mereka berdua untuk menunda punya anak. Saat itu menunda punya. Jadi mereka tuh kita kenal mereka itu di saat nggak sengaja mereka beli stroller kita. Di saat itu karena anak itu udah makin gede nggak kepake, Iya. ya udah ternyata ada yang membutuhkan saat itu, pas banget gitu. Nah tapi jadi follow-followan di Instagram juga salah satunya cerita tentang menunda punya anak itu, bukan child free sih sebenarnya tapi menunda. Jadi cerita dong sedikit tentang keputusan menunda itu, sedangkan kita nih Justru kebalikannya. kita sebaliknya ya kan, teman-teman di sini mungkin yang udah pernah dengerin podcast kita juga udah tahu kita tuh mungkin 3 tahunan ya untuk berusaha hamil, punya anak, terus udah kemana-mana, ya akhirnya dapat di tahun ketiga gitu. Nah terus kalau Sam sendiri sama Claudia gimana ceritanya sampai menunda nih, gimana dan kenapa sih menunda? Oke, nanti kalau tambahin ya pastinya ya. Jadi kita mungkin kronologisnya dulu. First of all, thank you Mas Aryo, Mbak Nucha for having us. Thank you dulu dong sama tuan rumahnya ya, sudah diundang ke podcast. Kemarin podcast bapaknya, sekarang podcast ibunya, jadi ada paketnya. Oke, kita Samuel dan Claudia, kita pasangan kantoran, main YouTube dan main Instagram juga, dan dia suka sharing-sharing seputar keluarga. Kenapa kita udah punya anak? Jadi kronologisnya kita nikah menurut kita cukup muda ya. Kita nikah di usia 25, nggak lama setelah kerja. Terus kebetulan posisinya tuh kita saat kita nikah, kita ya diberkati lah dengan orang tua yang pengertian gitu, dimana di awal tuh kita masih tinggal di rumah orang tua kita. Kenapa kita milih untuk tinggal di rumah orang tua? One of the reason is kita kepingin justru bisa gaji itu ditabung semua gitu. Emang dari awal tuh bibit-bibit frugal ya, bibit-bibit meditnya udah ada gitu ya. Kepengen gajinya ditabung semua gitu. Kalau ngontrak rumah sayang gitu rasanya. Jadi ya udah kita tinggal rumah orang tua, nabung. Nah sambil kita nabung kita juga mikir kayaknya kalau kita lahir, kita punya anak di masa-masa ini, kayaknya masih banyak rasa penasaran kita yang masih belum terpenuhi gitu. Baru selesai kuliah, baru mulai asik-asik ngantor gitu kan. Baru tahu apa itu senopati, apa itu pik, gitu ya. Si senopati sih. Terus Mas Aryo nanya, emang ada apa di senopati? Ya itu. Jadi akhirnya kita nunda dan singkat cerita kita punya Hana tuh usia 30 ya. Jadi 5 tahun ya. Udah sekitar 5 tahun. 5 tahun menikah. Kayak gitu. Nah, kalau mau nambahin nggak? Iya, jadi mau nambahin sedikit, memang kita background-nya finansialnya bisa dibilang dari nol banget lah ya. Maksudnya kita membangun semuanya sendiri gitu. Dan jadi ada concern juga kalau punya anak, takutnya kita jadi kerjanya juga jadi nggak bisa fokus gitu. Terus juga nanti anaknya juga kita tahu lah, raising kids kan nggak gampang ya gitu. Udah pasti stressful.
Jadi kayaknya nggak perlu lah kita tambah unnecessary stress dengan masalah uang ini gitu. At least kalau misalkan mungkin ada masalah uang yang selesai kan, jadi one last thing to worry about gitu nanti pas kita punya baby gitu. Terus ya banyak juga sih overthinking reasonnya. Saya pribadi ya, saya mikir will we ever be good enough to be a parent? Terus juga ada juga philosophical question yang menanyakan, ini kan banyak ya orphan kids, kasihan gitu, kenapa ya kita nggak adopt aja kalau emang kita udah siap punya anak pun gitu, kenapa kita harus punya anak biologi sendiri gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol kayak gitu sih, Sam juga ngelihat gitu, maksudnya ya nggak mesti punya anak biologis gitu ya akhirnya. Ya anyway pas waktu baru nikah itu anyway pokoknya kita memutuskan nanti dulu deh, pokoknya kita mau fokus karir dulu sampai udah yakin banget mau punya baby, udah kita baru coba punya gitu. Nah juga sebenarnya ini juga ada satu hal lagi yang saya concern. Sebenarnya tuh saya punya masalah hormon gitu. Kan kalau perempuan tuh biasanya dalam 1 tahun bisa 12 kali kan, 11 kali period gitu menstruasi. Nah itu saya tuh jarang banget, saya bisa cuma 5 sampai 6 kali doang dalam setahun. Nah jadi pas waktu gadis sempat ke dokter, ke obgyn, cek gitu, dokternya bilang sih nggak ada masalah ya, maksudnya nggak ada miom dan lain-lain kista gitu, tapi memang ada masalah hormon yang mana mungkin nanti kalau udah menikah dan mau punya anak mungkin akan susah dan mungkin harus hormonal treatment gitu. Nah itu saya sampaikan sama Sam dari awal pernikahan, maksudnya ya kan anak rezeki ya, maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang emang pengen banget, tapi kalau Tuhan belum kasih kita mau ngomong apa gitu. Jadi saya bilang sama Sam dari awal, ini saya pernah loh ada masalah kayak gini. Jadi kalau misalkan nanti satu hari pun kita mau mencoba dan saya nggak bisa punya anak, ya mudah-mudahan ini nggak menjadi masalah gitu di kemudian hari, karena ya udah tahu gitu dari awal ya gitu. Tolong jangan mengharapkan hal-hal yang memang bukan dalam kehendak kita tapi udah di kehendak Tuhan gitu. Jadi banyak hal sih tadi, ada finansial juga, ada banyak overthinking juga, sama ada keraguan-raguan dalam kemampuan fisik sendiri gitu. Kemarin tuh rame beberapa influencer kan ngobrolin tentang keputusannya untuk benar-benar menyatakan child free, bahkan menyatakannya di sosial media gitu. Like mereka berdua yang gue lihat tuh completely yakin, benar-benar yakin bahwa akan child free, memang sudah menjadi pilihannya. Beberapa alasan child free itu macam-macam sih, berbeda-beda orang. Salah satunya yang disebut tadi yaitu finansial mungkin. Apakah gue akan sanggup, karena kan yang namanya child free itu kan finansialnya bukan cuma ngomongin melawan inflasi lagi, tapi pendapatan tiba-tiba pengeluaran yang tiba-tiba berkali-kali lipat gitu. Betul. Anaknya 1, terus anaknya 2, terus otomatis kebutuhan lain sekolahnya, kebutuhan rumah lebih besar, segala macam. Nah itu pasti akan tumbuh juga, dan itu nggak sejajar sama inflasi, udah pasti kan, bukan cuma bisa ditanganin dengan investasi di sini udah pasti berapa persen, nggak bisa. Itu kan kalau dipikirin jadi tanggung jawab orang tua yang lumayan ya. I'm bringing a human being into this world and with a condition predetermined gitu. Nah itu yang kayak jadi pikiran teman-teman yang child free, dan I can understand that. Menurut lu gimana tentang keadaan itu? Iya, ini termasuk tadi yang saya bilang itu ya, overthinking parts-nya itu. Sebenarnya saya jujur juga sempat kepikiran kayak gitu ya, ini maksudnya kalau anaknya lahir kenapa-napa gitu ya, maksudnya nggak sempurna, saya siap nggak ya sebagai orang tua untuk membesarkan seumur hidup gitu ya. Terus kan ya abis itu saya akan terus menyalahkan diri sendiri nggak ya, apa saya makannya kurang sehat, apa saya kurang apa, pasti ada pemikiran seperti itu. Iya, tapi kita pas akhirnya kita decide untuk ya udah kita coba aja gitu ya, maksudnya kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Kalau Tuhan nggak kasih ya mungkin memang belum saatnya, atau memang Tuhan bilang ya kita panggilannya bukan di situ gitu, bukan punya anak biologi sendiri. Jadi ya udah kita belajar. Ya takut ada saat itu takut banget gitu ya, gimana kalau anaknya kenapa-napa. Tapi ya udah akhirnya kita lakukan ya, kita yang bagian bisa kita lakukan, misalnya kita jaga kesehatan, makan makanan sehat, segala macam gitu ya, baca buku tentang parenting dari awal gitu ya kita lakukan. Tapi kalau udah yang bagian kayak overthinkingnya itu hal-hal yang kita udah di luar kendali kita sih, emang ya udah akhirnya dikembalikan lagi ke Tuhan aja deh gitu. Memang anak itu kalau orang bilang rezeki anugerah Tuhan, emang bener banget gitu, karena ya gitu deh, maksudnya nggak 100% di dalam kemampuan kita maupun gitu. Tapi kalau saya justru lebih ngelihatnya apa yang kita bisa lakukan nih gitu, jangan sampai
kamu udah tahu gitu ya, kamu misalkan nggak mampu secara finansial, katakanlah banyak banget utang piutang yang belum selesai, kerjaan belum settle segala macam, udah tahu pasti kamu nggak akan sanggup gitu untuk raise a kid now gitu. Tapi apa ya, nekat gitu atau gimana gitu ya, itu yang sebenarnya saya lebih worry sih terus terang gitu, karena yang ya gitu kan, ya kalau kita mau sesuatu kan kita persiapkan sebaik-baiknya, yang tanpa persiapan itu atau tanpa pemikiran itu sebenarnya saya yang lebih concern gitu. Tapi itu beda-beda ya, maksudnya ini kan itu karena mungkin kita That's how we're wired, iya gitu overthinking gitu, kayak we are old soul dari dulu, teman-teman kita seumuran juga bilang kok lu tua banget mikirannya gitu, emang benar gitu, saya juga nggak tahu ya kenapa kabelnya kayak gitu. But I think overthinking tadi yang dirimu sebut overthinking, kalau itu nggak overthinking menurutku sih. It's a fair game karena kita memikirkan hak anak nanti ke depannya gitu. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita harus memikirkan bahwa apakah dia did he or she ask for this gitu kan, kita juga harus pikirkan. Menurutku itu fair karena itu jadi ketakutanku juga dulu sebelum punya anak. Dua hal, anakku nggak bisa makan atau anakku nggak ada kekurangan yang harus yang mengganggu dia seumur hidupnya. Tapi nggak sampai stres memang mikirinnya, cuman maksudnya ada lah pemikiran seperti itu di saat belum punya anak waktu itu. Mungkin memang di saat gue belum dikasih gue mikir malah mungkin memang gue belum waktunya. Ternyata bener kan, ternyata pernikahan pertama kandas, pernikahan kedua memang kita butuh kayak, aku tuh dari background yang emosional banget, suka marah-marah lah yang dulu lah gitu. Emosional gitu. Kebayang kalau di saat 3 tahun di awal kita menikah punya anak, it would be ya yang kena tuh anaknya bisa-bisa gitu, karena gue yang belum siap mungkin gitu salah satunya. Iya sih, dan kalau aku sendiri ya merasakan yang namanya punya anak itu ternyata memang nggak segampang dan nggak semurah itu gitu ya. Jadi banyak banget ternyata perintilan soal anak-anak yang ternyata nih lama, apalagi anaknya 2 gitu kan ya, terus ada yang dengan gampangnya bilang tambah lagi dong 3, 4 gitu kan. Terus ada yang bilang lagi konsep soal tambah anak tambah rezeki katanya gitu kan. Jadi sebenarnya nih di luar mungkin di masyarakat kita ya masih belum mungkin masih belum terlalu familiar dengan konsep child free ini sebenarnya. Mungkin sesimpel aku juga kan lumayan old school gitu ya, nggak tahu kalau ada konsep ini. Tapi begitu teman kita sendiri ada yang udah klaim dirinya child free gitu ya, karena dulu hidup gue tuh susah banget, gue tuh harus menanggung adik-adik gue gitu, menanggung keluarga gue, sehingga sekarang gue pengen senang-senang buat diri gue sendiri, ngumpulin duit buat gue sendiri gitu. Terus baru aku emang gitu sih, memang sih punya anak tuh ya kayak ngurusin adik, kayak ngurusin orang tua gitu kan, keluar energi, keluar effort, dan keluar uang gitu, yang sementara mungkin nggak semua orang sanggup sih untuk ngurus anak gitu kan. Nah, kalau kita fast forward ke sekarang, boleh tahu nggak alasan akhirnya punya anak? Kenapa Clau dan Sam punya anak? Ini kan itu dia ya, maksudnya kita kan list down keraguan-raguan kenapa mau kenapa mau punya anak di awal gitu, atau ada tick box-nya ya. Iya, tadi kan yang finansial, terus kita ternyata finansial udah lumayan stabil gitu, artinya kita udah ada rumah baru, udah ada pekerjaan tetap yang stabil, jadi udah oke tuh cek gitu kan. Lalu yang itu overthinking part tuh, kalau dari saya ya, overthinking saya bisa nggak jadi orang tua yang baik gitu kan, saya anak saya nanti bisa sehat nggak ya, kalau misalkan ada kekurangan apapun saya bisa nggak ya support, komit dia seumur hidup, tetap mengasihi dia seutuhnya gitu, saya bisa nggak ya hal seperti itu. Akhirnya kita coba ngobrol-ngobrol juga ya ke teman-teman kita yang udah punya anak dulu gitu. Ini ditenangkan lah ya, bisa kok nanti bisa gitu. Iya, maksudnya iya gitu sih, mereka bilangnya kalau misalkan emang Tuhan kasih, ya Tuhan mampu kan gitu ya. Orang-orang yang punya anak-anak special needs gitu ya, ya ternyata mereka bisa ngejalanin ya gitu, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi. Anyway, ya udah akhirnya kita pikir ya udah yang bisa kita kerjakan kita udah kerjakan nih, maksudnya baca buku, jaga kesehatan segala macam, ya udah oke kita coba aja gitu. Sama yang terakhir yang soal possibility of my infertility itu juga kan kita udah, karena saya udah ngomong sama Sam dari awal sebelum nikah, jadi ya udah kita pikir ya udah kita coba aja kan, kalau sebelumnya kita memang menunda dengan aktif gitu kontrasepsi gitu kan, ya udah akhirnya kita coba aja gitu, tapi kalau misalkan nggak jadi ya
ya udah gitu nggak apa-apa gitu, mungkin memangnya itu bukan saatnya kita punya anak biologis atau bukan jalannya atau gimana, jadi ya udah akhirnya kita coba aja gitu dengan masih banyak keraguan-keraguan itu ya, yang yakinnya cuma satu ya finansialnya, tapi kan masih banyak keraguan-keraguan tadi parentingnya segala macam, tapi udah akhirnya kita coba aja gitu. You guys are amazing by the way, raisingnya bahkan bisa tanpa ini ya di daycare. Terus dua-duanya working parents, kedekatan kalian dengan anak-anak tuh juga bisa kita show lah genuinity-nya, dan itu we're amazed with that, karena itu semua terbentuk dari usaha-usaha yang dilakukan sebelum punya anak itu, financially, baca buku parenting segala macam, belajar tentang parenting. It's not easy. Kalau kamu kenapa punya anak? Iya, karena mindset yang aku tahu itu kalau menikah ya punya anak gitu loh, sesimpel itu. Aku nggak tahu kalau ada pilihan lain selain itu gitu. Dan tapi begitu yang aku pikir idealismenya adalah menikah dan punya anak, dan akhirnya ternyata kita perlu ujian dulu setelah menikah selama 3 tahun gitu kan, itu justru bikin aku mungkin ini adalah pelajaran atau cara Tuhan ngasih tahu ke kita kalau rezeki anak itu sebenarnya bukan masalah iya atau tidak, tapi justru kayak sekarang atau nanti gitu, dan ternyata itu adalah sebuah pilihan juga gitu sekarang, kan, yang sebenarnya memang perlu diapresiasi ya, karena memang tadi kalau juga bilang bahwa nggak semua orang ternyata memang memiliki mungkin emosional yang cukup stabil untuk punya anak, financial yang stabil untuk punya anak gitu kan, karena semuanya balik ke mungkin masa lalu kita juga, kita waktu masa kecil seperti apa, di keluarga kayak apa, sehingga point of view kita soal memiliki anak itu udah pasti beda dan perlu dibahas sih sama pasangan, dan ternyata sebenarnya bisa dibahas justru sebelum menikah nggak sih? Aku juga baru. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil dari podcast ini bahwa child free is an option. Is an option itu artinya harus di put on the table sebelum menikah. Kalau bisa udah ngomongin serius menikah, ya dibicarakan maunya kemana. Bukan demi kawin sama lo, gue iyain deh apa kata-kata lo gitu. Kasarnya bukan kayak gitu doang. Tapi it's an option. Kayak kita bicarakan, kalau nggak mau punya anak, kenapa dan apanya, kenapa. Kalau beda, mendingan ya dibicarakan sebelum kepalang basah gitu loh. Jadi kayak it's something very very crucial, karena lo nggak bisa iya aja dan harus menghargai pilihan orang. Kalau misalnya akhirnya satu child, berat kan kalau satu child free, ternyata satu pengen banget anak. Oke, Sam, Cloud, thank you so much for your time. We're so happy. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di saat semua sudah lebih clear keadaan di luar sana, nggak rekaman online lagi, bahkan ketemu ngopi-ngopi. I would love that. Oke. Thank you so much ya. Thank you for having us. Stay healthy. Say hi to Hana. Bye-bye. Bye. Itu tadi rekaman ngobrol-ngobrol santai kita dengan Mas Aryo dan Mbak Nucha. Jadi child free atau dengan anak gitu, itu balik lagi keputusan tiap-tiap pasangan gitu, karena setiap pasangan itu backgroundnya beda-beda, upbringingnya beda-beda, situasi kondisi yang dihadapi pada saat ini juga beda-beda. Jadi menurut kami berdua sah-sah aja ya kalau misalkan setiap orang itu bisa berbeda pandangan, apakah ingin punya anak atau belum ingin punya anak atau tidak ingin punya anak gitu. Jadi kita harusnya bisa saling respect aja gitu ya, saling menghargai keputusan masing-masing. Yang penting setiap keputusan itu sudah diambil dengan pemikiran masak-masak gitu ya, bukan keputusan yang kompulsif gitu ya, yang tiba-tiba, dan pastinya juga bukan hal yang selama hal ini tidak merugikan orang lain. Iya, jadi kalau dari kami percaya kebahagiaan suami istri, kebahagiaan kalian berdua itu harus yang jadi prioritas utama. Karena pada akhirnya yang paling utama adalah ya kalian berdua sebagai pasangan. Kalian boleh punya anak hari ini, boleh ngedein dan segala macam, tapi mungkin 17-18 tahun lagi anaknya akan kuliah, dan setelah kuliah kerja, mungkin keluar dari rumah dan memulai keluarganya sendiri. Dan setelah itu semua terjadi, ya udah pada akhirnya hanya tinggal Samuel dan Claudia gitu kan, tinggal kalian berdua sebagai pasangan. Jadi kalau dari sekarang tidak diprioritaskan kebahagiaan kalian berdua, senantinya mungkin akan sulit ya gitu setelah anak itu graduate dari keluarga. Dan juga kalau kita bahagia, pastinya kan anaknya juga akan bahagia gitu, lahir ke dalam keluarga yang happy, lahir ke dalam keluarga yang harmonis. Jadi kita percaya jangan sampai obsesi punya anak atau nggak punya anak, atau
aduh nyebelin nih si ini ngomongnya child free terus gitu. Jangan sampai obsesi itu menggerogoti kebahagiaan teman-teman gitu. Karena pada akhirnya yang pertama-tama harus bahagia ya kalian berdua sebagai pasangan. Dan satu lagi tambahan dari kami, bahwa ini misi pribadi kami sih sebenarnya adalah kami ingin break sandwich generation, stop sampai di generasi kami berdua gitu. Makanya kenapa kami melakukan frugal living, rajin investasi, rajin nabung untuk mempersiapkan masa pensiun kami, karena kami harapkan nanti pas sudah pensiun nanti nggak bergantung ke anak kami gitu. Jadi maksudnya kami akan punya dana yang cukup untuk membiayai sisa kehidupan kami di masa pensiun. Harapannya cukup sandwich generation stop di generasi kami aja. Oke, apapun pilihan kalian, tadi pesan Ciklau, pikirkan dengan masak-masak dan jangan lupa untuk prioritaskan kebahagiaan kalian berdua sebagai pasangan suami istri. Buat yang lagi berjuang pengen punya anak, selamat berjuang untuk punya anak. Buat yang menunda punya anak atau tidak ingin punya anak sama sekali juga nggak apa-apa. Silahkan gitu, nikmati berproses apapun yang sedang kalian jalani sekarang. Dan sekali lagi kita selalu senang untuk jadi teman cerita teman-teman dan bisa berbagi pengalaman buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan video-video kita, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Tentunya kalian punya komen, punya sharing juga versi kalian, silahkan ditulis di komen box di bawah. Atau kalau ceritanya panjang bisa kirim email ke kami di sini. Thank you udah nonton sampai sini, sampai ketemu minggu depan. See you! Bye-bye!